Halo jiwa terpilih. Jika kamu melihat ini bukan kebetulan. Alam semesta telah membawamu ke sini, ke dalam frekuensi ini, karena ada sesuatu yang perlu kamu dengar hari ini. Ada pesan, ada energi, ada keajaiban yang sedang menunggu untuk kamu sadari. Pernahkah kamu merasa bahwa sesuatu yang kamu pikirkan tiba-tiba terjadi? Atau ada tanda-tanda yang muncul berulang kali dalam hidupmu, seolah-olah alam semesta ingin berbicara kepadamu? Itu bukan sekadar kebetulan, itu adalah panggilan. Di dalam video ini, kita akan membahas bagaimana energi manifestasi bekerja, bagaimana kamu bisa menyelaraskan diri dengan alam semesta, dan bagaimana keinginanmu bisa menjadi nyata lebih cepat dari yang kamu bayangkan. Tonton sampai akhir, karena setiap bagian dari video ini memiliki makna yang mendalam. Dan jika kamu melewatkannya, kamu bisa kehilangan jawaban yang selama ini kamu cari. Sebelum kita mulai, aku ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua jiwa-jiwa terpilih yang telah mendukung channel ini. Dukungan kalian adalah energi yang luar biasa, dan bersama-sama kita sedang membangun vibrasi yang lebih tinggi di dunia ini. Jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, tinggalkan komentar dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan penting dari semesta yang akan kita bahas ke depannya. Bagikan video ini ke mereka yang membutuhkan, karena bisa jadi inilah pesan yang mereka tunggu-tunggu. Sekarang, ambil napas dalam-dalam. Rasakan energi di sekitarmu, karena perjalanan ini akan mengubah hidupmu. Mari kita mulai. Tanda dari semesta, kebetulan atau takdir. Setiap kali kita melangkah, apakah kita pernah merasa bahwa sesuatu yang luar biasa sedang terjadi di sekitar kita? Sesuatu yang tak bisa kita jelaskan dengan logika, namun terasa begitu nyata? Kadang kita menemukan angka yang berulang, kata-kata yang datang dari seseorang yang kita tidak harapkan, atau bahkan sebuah kejadian yang tampaknya hanya sebuah kebetulan. Tapi, apakah itu benar-benar kebetulan? Atau mungkin ini adalah tanda yang diberikan oleh semesta, cara alam untuk membimbing kita menuju tujuan yang lebih besar? Semesta selalu berusaha untuk berkomunikasi dengan kita. Kita mungkin tidak selalu menyadarinya, tetapi tanda-tanda itu selalu ada. Seringkali kita merasa terjebak dalam rutinitas, terfokus pada apa yang tampak sebagai kenyataan fisik semata. Namun, jika kita berhenti sejenak dan mendengarkan dengan hati yang terbuka, kita akan menyadari bahwa segala sesuatu terjadi dengan tujuan yang lebih tinggi. Kejadian-kejadian kecil yang kita anggap sepele adalah semesta yang berbicara dalam bahasa yang lebih dalam. Ada kalanya kita merasa dunia ini bergerak dalam ritme yang tak terduga, dan kita hanya mengikuti alurnya. Namun, semesta tidak pernah bekerja dengan acak. Semua yang terjadi, baik yang kita anggap positif atau negatif, merupakan bagian dari perjalanan yang lebih besar yang ditawarkan oleh takdir. Ada sesuatu yang lebih besar yang mengatur langkah kita. Ketika kita membuka hati dan pikiran kita, kita menyadari bahwa apa yang tampak sebagai kebetulan bisa jadi adalah semesta yang sedang mengarahkan kita untuk bertemu dengan orang yang tepat, berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Kebetulan bukanlah sekadar kebetulan. Setiap peristiwa, setiap orang yang kita temui, setiap situasi yang kita hadapi, semua ini adalah bagian dari pola besar yang kita mungkin tidak selalu bisa lihat. Semesta tahu kapan kita siap untuk mengambil langkah berikutnya. Kadang, hal tersebut datang dalam bentuk rasa sakit atau tantangan yang menguji kita. Namun itu adalah cara semesta membuka ruang bagi kita untuk tumbuh. Dalam setiap pertemuan, dalam setiap pengalaman, semesta memberikan kita kesempatan untuk memilih jalan yang lebih sesuai dengan siapa kita sebenarnya, dan untuk semakin dekat dengan tujuan yang lebih besar dalam hidup ini. Frekuensi keajaiban menghubungkan diri dengan energi manifestasi. Di luar apa yang terlihat oleh mata fisik kita, dunia ini adalah tempat yang penuh dengan energi. Setiap pikiran yang kita pikirkan, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan menciptakan gelombang energi yang melingkupi kita. Kita semua, sebagai bagian dari semesta, memancarkan energi, dan energi ini berinteraksi dengan energi lain di dunia sekitar kita. Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu memiliki frekuensi getaran,
kita mulai memahami kekuatan sejati dari manifestasi. Frekuensi adalah getaran halus yang mengalir melalui segala sesuatu. Semesta ini berfungsi dalam pola-pola getaran, dan kita sebagai manusia juga merupakan entitas yang bergetar. Pikiran kita adalah bentuk energi yang sangat kuat, yang memiliki kemampuan untuk menarik atau menyingkirkan pengalaman dari hidup kita. Ketika kita mengubah frekuensi kita mengubah pengalaman hidup kita. Namun, bagaimana kita mengubah frekuensi kita? Itu dimulai dengan kesadaran diri, kesadaran tentang energi apa yang kita pancarkan ke dunia. Jika kita berada dalam keadaan negatif, penuh dengan kecemasan, keraguan, atau rasa takut, maka kita memancarkan energi tersebut dan menarik pengalaman-pengalaman yang sejalan dengan perasaan itu. Sebaliknya, ketika kita berada dalam keadaan yang positif, penuh dengan rasa syukur, cinta, dan harapan, kita mengubah frekuensi kita untuk menarik hal-hal baik yang sesuai dengan energi tersebut. Membuka diri terhadap keajaiban dimulai dengan mengubah frekuensi internal kita. Salah satu cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan fokus pada hal-hal yang kita syukuri dalam hidup kita. Ketika kita terhubung dengan rasa syukur, kita membuka ruang bagi semesta untuk mendatangkan lebih banyak hal yang patut disyukuri. Keajaiban terjadi ketika kita menyelaraskan diri kita dengan getaran yang lebih tinggi, yang membebaskan kita dari beban-beban mental dan emosional yang menghalangi potensi kita. Keajaiban bukanlah sesuatu yang harus kita tunggu datang dari luar diri kita. Keajaiban itu dimulai dari dalam diri kita. Ketika kita menyadari betapa kuatnya energi yang ada di dalam diri kita bisa mulai mengubah frekuensi kita untuk menciptakan perubahan luar biasa dalam hidup kita. Setiap tindakan kecil yang kita lakukan dengan niat yang murni, setiap pikiran positif yang kita tanamkan, membawa kita lebih dekat untuk merasakan keajaiban itu. Dan ketika kita membuka diri terhadap frekuensi semesta, kita mengundang keajaiban untuk hadir dalam kehidupan kita. Ini kekuatan pikiran dan niat yang jelas. Pikiran kita adalah kekuatan yang luar biasa. Tidak hanya sekadar produk dari otak, tetapi pikiran kita adalah energi yang aktif, yang memiliki kekuatan untuk menciptakan atau menghancurkan. Setiap pikiran yang kita pikirkan adalah sebuah getaran yang dilontarkan ke alam semesta, dan semesta ini akan merespons apa yang kita pancarkan. Dalam dunia manifestasi, pikiran adalah benih yang kita tanam, dan niat adalah tanah yang subur yang memungkinkan benih tersebut tumbuh menjadi kenyataan. Namun, untuk bisa memanifestasikan keinginan kita harus memiliki niat yang jelas. Tanpa niat yang jelas, kita seperti berlayar tanpa kompas, tanpa tujuan yang jelas. Niat yang jelas adalah kunci untuk membuka potensi penuh kita. Ketika kita tahu dengan pasti apa yang kita inginkan, semesta akan bekerja dengan lebih efisien untuk membawa kita ke sana. Terkadang, kita terjebak dalam keraguan atau kebingungan, dan ini mengaburkan niat kita. Namun, ketika kita mengalihkan fokus kita dan meluruskan niat kita mulai melihat perubahan nyata dalam hidup kita. Niat yang jelas memberi kita arah, memberi kita energi untuk bergerak maju, dan memberi semesta petunjuk yang jelas tentang apa yang kita inginkan. Ketika niat kita murni dan sejati, semesta akan mulai mendatangkan kesempatan-kesempatan yang sesuai dengan niat tersebut. Pikiran kita adalah alat yang sangat kuat untuk menciptakan realitas kita. Ketika kita fokus pada hal-hal yang kita inginkan dengan niat yang jelas, kita menarik energi dan kesempatan yang diperlukan untuk mewujudkannya. Semesta hanya menunggu kita untuk mengirimkan sinyal yang jelas tentang apa yang kita inginkan. Dan ketika kita melakukan itu, kita membuka pintu bagi keajaiban untuk datang dalam hidup kita. Alam bawah sadar. Portal menuju kenyataan baru. Alam bawah sadar kita adalah dunia yang tak terlihat, tetapi penuh dengan kekuatan yang tak terbatas. Di dalamnya terdapat keyakinan, pola pikir, dan perasaan yang kita bawa dari masa lalu, yang membentuk cara kita memandang dunia dan merespons segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Alam bawah sadar kita adalah cermin dari segala apa yang ada dalam pikiran dan jiwa kita. Itulah mengapa kita bisa berperilaku dan merasakan hal-hal yang tampaknya tidak dapat dijelaskan. Namun alam bawah sadar bukanlah sesuatu yang harus kita takuti. Sebaliknya,
itu adalah portal menuju kenyataan baru yang lebih tinggi. Ketika kita belajar untuk memahami dan mengendalikan alam bawah sadar kita bisa membuka pintu menuju kehidupan yang lebih penuh dengan kesadaran, kebebasan, dan keajaiban. Alam bawah sadar adalah tempat di mana perubahan besar terjadi. Kita bisa menggali potensi tak terbatas di dalam diri kita, meruntuhkan tembok-tembok yang menahan kita, dan melepaskan diri dari belenggu masa lalu yang membatasi jalan kita. Kunci untuk mengakses kekuatan alam bawah sadar terletak pada kesadaran penuh. Dengan hadir sepenuhnya dalam setiap detik hidup kita mulai memahami pesan-pesan halus yang datang dari dalam diri. Meditasi, visualisasi, dan afirmasi adalah teknik-teknik yang efektif untuk membuka pintu alam bawah sadar. Ketika kita dengan sengaja mengarahkan pikiran kita ke niat dan tujuan yang lebih besar, kita memberi alam bawah sadar kita petunjuk yang jelas, dan semesta mulai merespons. Kita semua memiliki kekuatan untuk mengubah kenyataan kita dengan mengubah program yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita. Sebuah pola pikir positif yang dipenuhi dengan keyakinan yang kuat akan kemampuan diri bisa mengubah segalanya. Ketika kita berkomitmen untuk melihat dunia dengan perspektif baru, untuk mempercayai bahwa segala sesuatu mungkin terjadi, kita menyelaraskan diri dengan hukum semesta. Alam bawah sadar kita bukan hanya penyimpan memori masa lalu, tetapi juga alat untuk menciptakan realitas yang kita inginkan. Semesta berbicara dalam bahasa yang tidak selalu kita pahami dengan sadar, tetapi melalui pikiran yang terarah dan hati yang terbuka, kita mulai menangkap pesan-pesan halus itu. Alam bawah sadar kita, ketika dilatih dan diselaraskan dengan tujuan dan niat yang jelas, bisa menjadi jembatan yang membawa kita menuju kenyataan yang lebih tinggi, lebih selaras dengan siapa kita sebenarnya. Bahasa alam semesta, angka malaikat, simbol, dan sinkronisitas. Semesta selalu berkomunikasi dengan kita, tetapi bukan melalui kata-kata seperti yang kita bayangkan. Alam semesta berbicara dalam bentuk simbol, angka, dan sinkronisitas. Fenomena di mana kejadian-kejadian yang tidak terkait tampaknya saling berhubungan dengan cara yang tak terduga. Setiap angka yang kita lihat berulang kali, setiap simbol yang muncul dalam mimpi kita, atau setiap kejadian yang terasa terlalu tepat untuk menjadi kebetulan, adalah cara semesta memberikan petunjuk kepada kita. Salah satu bentuk komunikasi yang sangat kuat adalah melalui angka malaikat. Angka-angka ini, seperti 111, 333, 555, seringkali muncul berulang kali dalam hidup kita. Ketika kita melihat angka-angka ini, kita harus berhenti sejenak dan mendengarkan hati kita. Angka-angka ini bukan sekadar angka acak, tetapi pesan dari malaikat atau energi alam semesta yang ingin memberi kita arahan. Mereka adalah tanda bahwa kita berada di jalur yang benar, atau bahwa kita perlu lebih fokus pada tujuan kita. Setiap angka malaikat memiliki makna yang mendalam dan dapat mengungkapkan panduan spiritual yang akan membantu kita dalam perjalanan hidup kita. Selain angka, simbol-simbol juga memainkan peran penting dalam komunikasi semesta. Simbol-simbol ini bisa muncul dalam berbagai bentuk, dari gambar dalam buku atau film, hingga motif yang kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita mulai memahami bahasa simbol ini, kita mulai melihat bagaimana semesta berbicara kepada kita dengan cara yang sangat personal. Simbol-simbol ini tidak hanya berkaitan dengan dunia fisik, tetapi juga dengan dunia emosional dan spiritual kita. Mereka berfungsi sebagai kompas yang membantu kita menemukan arah, memberi kita wawasan yang lebih dalam tentang siapa kita dan apa yang kita butuhkan untuk tumbuh. Sinkronisitas adalah fenomena di mana kejadian-kejadian yang tampaknya tidak terkait saling berhubungan secara ajaib. Mungkin Anda pernah mengalami momen di mana segala sesuatu terasa begitu terhubung. Pertanyaan yang Anda miliki dijawab tepat pada waktunya, atau seseorang datang ke dalam hidup Anda tepat ketika Anda membutuhkannya. Itulah sinkronisitas, sebuah tanda bahwa Anda sedang berada di jalur yang benar, bahwa semesta sedang mendukung Anda dalam perjalanan Anda. Bahasa alam semesta sangat luas dan tak terbatas. Semesta berbicara melalui cara-cara yang seringkali tersembunyi. Tetapi jika kita membuka diri dan mulai mendengarkan, kita akan melihat pesan-pesan tersebut di setiap sudut kehidupan kita. Tidak ada yang kebetulan.
Setiap angka, simbol, dan kejadian memiliki makna yang mendalam yang bisa memandu kita menuju kehidupan yang lebih penuh dan terhubung dengan kekuatan yang lebih besar. Teknik manifestasi yang paling kuat. Manifestasi bukanlah hal yang terjadi begitu saja. Ia memerlukan tindakan yang terarah, niat yang jelas, dan energi yang sejati. Ada banyak teknik untuk memanifestasikan keinginan kita, tetapi ada beberapa metode yang sangat kuat yang dapat mempercepat proses manifestasi dan membawa kita lebih dekat pada tujuan kita. Salah satu teknik yang paling kuat adalah visualisasi. Visualisasi adalah proses di mana kita membayangkan dengan jelas apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan menutup mata dan memvisualisasikan tujuan kita seolah-olah itu sudah terjadi, kita mengirimkan pesan yang kuat kepada semesta bahwa kita siap untuk menerima keinginan kita. Ketika kita berfokus pada gambaran yang jelas dan detail, kita mengaktifkan energi semesta untuk mendatangkan pengalaman yang kita visualisasikan. Energi yang kita pancarkan melalui visualisasi ini sangat kuat, karena ia menciptakan resonansi yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Selain visualisasi, teknik afirmasi juga sangat efektif. Afirmasi adalah pernyataan positif yang kita ucapkan dengan keyakinan penuh, seolah-olah keinginan kita sudah menjadi kenyataan. Ketika kita mengulang afirmasi ini dengan keyakinan dan emosi yang kuat, kita memperkuat niat kita dan mengubah pola pikir kita menjadi lebih positif dan terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan yang ada. Afirmasi yang diucapkan dengan perasaan mendalam memiliki kekuatan untuk mengubah cara kita berpikir dan berperilaku, yang akhirnya menarik keinginan-keinginan kita ke dalam kehidupan kita. Namun, salah satu teknik yang paling kuat untuk manifestasi adalah dengan berfokus pada rasa syukur. Ketika kita merasa bersyukur untuk apa yang sudah kita miliki, kita membuka pintu untuk lebih banyak berkah datang ke dalam hidup kita. Rasa syukur adalah getaran yang sangat kuat yang menyelaraskan kita dengan energi semesta. Ketika kita mengucapkan terima kasih atas apa yang kita miliki, kita memberi semesta izin untuk mendatangkan lebih banyak kebaikan. Manifestasi juga memerlukan tindakan nyata. Meskipun kita mengirimkan energi dan niat melalui visualisasi dan afirmasi, kita juga harus mengambil langkah-langkah konkret menuju tujuan kita. Setiap tindakan yang kita ambil, meskipun kecil, membawa kita lebih dekat ke keinginan kita. Semesta merespons tidak hanya dengan memberi kita kesempatan, tetapi juga dengan memberi kita kekuatan untuk bertindak. Oleh karena itu, penting untuk tetap terbuka terhadap peluang dan bertindak ketika kesempatan itu muncul. Menyerahkan diri. Kunci untuk mempercepat keajaiban. Salah satu kunci paling kuat dalam proses manifestasi adalah kemampuan untuk menyerahkan diri. Di tengah segala usaha, niat, dan visualisasi, ada satu hal yang sering kita lupakan. Seringkali kita merasa harus mengontrol semuanya. Tetapi justru ketika kita melepaskan kendali, keajaiban mulai bekerja. Menyerahkan diri bukan berarti menyerah pada impian kita, tetapi lebih kepada mempercayai bahwa semesta mengetahui apa yang terbaik bagi kita, lebih dari apa yang bisa kita rencanakan dengan pikiran terbatas kita. Menyerahkan diri adalah bentuk kepercayaan yang mendalam bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Seringkali, kita terjebak dalam ketakutan bahwa jika kita tidak mengontrol setiap aspek, maka segala sesuatunya akan gagal. Namun, dalam kenyataannya, kegagalan hanya datang ketika kita berusaha mengendalikan hal-hal di luar kendali kita. Menyerahkan diri kepada semesta adalah tindakan kepercayaan, menyadari bahwa semesta memiliki cara yang lebih baik untuk memenuhi keinginan kita, bahkan ketika jalan yang ditempuhnya berbeda dari apa yang kita bayangkan. Seringkali kita merasa perlu untuk mempercepat hasilnya, berusaha keras, atau merasa frustasi ketika sesuatu tampak tidak berjalan sesuai harapan. Tetapi semesta berfungsi pada waktu yang tepat. Menyerahkan diri berarti mempercayai waktu. Mempercayai bahwa setiap hal yang kita inginkan akan datang pada waktu yang sempurna. Proses ini bisa menjadi sarana pertumbuhan pribadi yang mendalam. Ketika kita melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segala sesuatu, kita memberi ruang untuk keajaiban muncul dengan cara yang tidak kita duga.
Menyerahkan diri juga berarti melepaskan segala keraguan dan ketakutan yang menghalangi kita. Rasa takut akan kegagalan atau rasa tidak layak seringkali menghambat energi kita. Ketika kita mengizinkan diri kita untuk benar-benar melepaskan ketakutan itu, kita membuka ruang bagi energi positif yang lebih besar untuk mengalir ke dalam hidup kita. Dan saat itulah semesta dapat bekerja lebih cepat dan lebih efisien, membawa kita lebih dekat pada tujuan kita dengan cara yang penuh dengan keajaiban. Menyerahkan diri adalah seni, dan untuk mempraktikannya, kita perlu mengingat bahwa dalam setiap detik hidup kita diberkahi dengan pilihan untuk percaya atau ragu. Ketika kita memilih untuk percaya, kita memberikan ruang bagi keajaiban untuk hadir dengan cara yang luar biasa. Hukum tarik-menarik dan keseimbangan energi. Hukum tarik-menarik adalah prinsip semesta yang mendalam yang bekerja dengan kekuatan energi dan vibrasi. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa apa yang kita pancarkan, kita tarik ke dalam hidup kita. Jika kita memancarkan energi positif, kita akan menarik pengalaman dan orang-orang yang membawa energi positif pula. Sebaliknya, jika kita terjebak dalam pola pikir negatif, kita akan menarik lebih banyak pengalaman negatif. Oleh karena itu, memahami bagaimana cara bekerja dengan hukum tarik-menarik adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang penuh dengan keberhasilan, kebahagiaan, dan kedamaian. Namun, hukum ini tidak hanya bekerja berdasarkan pikiran semata, tetapi juga pada keseimbangan energi dalam tubuh dan pikiran kita. Ketika kita berada dalam keadaan seimbang, baik secara fisik, mental, dan emosional, kita menciptakan frekuensi yang selaras dengan semesta. Energi yang kita pancarkan menjadi lebih kuat dan lebih murni. Keseimbangan ini tercipta ketika kita berada dalam keadaan damai dengan diri kita sendiri. Ketika kita tidak merasa terbebani oleh rasa takut, kecemasan, atau keraguan. Sebaliknya, saat kita merasa kacau atau tidak seimbang, kita menciptakan hambatan dalam aliran energi yang menyebabkan kesulitan dalam manifestasi. Hukum tarik-menarik bekerja dengan cara yang sangat sederhana. Semesta adalah cerminan dari diri kita sendiri. Jika kita merasa penuh dengan rasa syukur dan cinta, semesta akan memberi kita lebih banyak hal yang layak untuk kita syukuri dan cintai. Ketika kita membebaskan diri dari pola pikir yang negatif dan membiarkan diri kita merasa damai dan puas, kita akan menarik hal-hal yang lebih positif dalam hidup kita. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga keseimbangan energi kita, menjaga pikiran kita tetap positif, dan mengizinkan semesta untuk membawa segala sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Menjaga keseimbangan energi bukan hanya soal perasaan dan pikiran, tetapi juga tindakan kita. Ketika kita melakukan hal-hal yang mendukung kesejahteraan tubuh dan pikiran kita, seperti meditasi, olahraga, makan dengan baik, atau beristirahat dengan cukup, kita memberi ruang bagi energi positif untuk mengalir. Dalam keseimbangan inilah kita menemukan harmoni dengan semesta, dan dalam harmoni itulah manifestasi mulai terjadi dengan lancar. Menghadapi rintangan. Ketika manifestasi tidak berjalan sesuai harapan, manifestasi bukanlah perjalanan yang selalu berjalan mulus. Kadang, meskipun kita sudah melakukan segala hal dengan benar, memvisualisasikan, berfokus pada niat yang jelas, dan berusaha melepaskan kendali, keinginan kita tidak segera terwujud. Rintangan dan tantangan datang, dan seringkali itu bisa menjadi ujian besar bagi kita. Namun, apa yang perlu kita ingat adalah bahwa rintangan tersebut bukanlah tanda bahwa semesta menolak permintaan kita. Sebaliknya, rintangan ini adalah bagian dari proses pertumbuhan dan pemurnian. Ketika manifestasi tampaknya tidak berjalan sesuai harapan, ini adalah saat bagi kita untuk menguji kekuatan keyakinan kita. Seringkali, kita menjadi terjebak dalam kekecewaan atau keraguan, berpikir bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi. Namun, semesta tidak pernah menolak permintaan kita. Apa yang terjadi adalah bahwa semesta mungkin sedang menuntun kita ke arah yang lebih baik, atau mungkin ada pelajaran penting yang perlu kita pelajari sebelum kita siap menerima apa yang kita inginkan. Rintangan adalah kesempatan untuk memperkuat ketahanan kita. Ketika kita menghadapi halangan, kita diberi kesempatan untuk bertanya pada diri sendiri, apakah kita benar-benar siap untuk menerima apa yang kita inginkan? Apakah kita cukup percaya pada diri kita dan pada proses semesta?
Dalam menghadapi tantangan, kita dapat memilih untuk tetap teguh pada keyakinan kita, atau kita bisa menyerah dan meragukan kemampuan kita. Semesta memberi kita tantangan bukan untuk menghukum kita, tetapi untuk mengasah ketangguhan dan kesiapan kita. Ketika kita mengalami kegagalan atau rintangan, kita perlu mengingat bahwa setiap perjalanan menuju tujuan besar pasti akan mengalami hambatan. Itu adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Rintangan adalah cara semesta memastikan bahwa kita tumbuh dan berkembang, menjadi lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih siap untuk menerima berkah yang lebih besar. Jika kita belajar untuk melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk berkembang, kita mulai melihat rintangan sebagai batu loncatan, bukan hambatan. Selain itu, ketika manifestasi tidak berjalan sesuai harapan, ini adalah saat yang baik untuk meninjau kembali niat kita. Apakah kita benar-benar yakin bahwa itu adalah hal yang terbaik bagi kita? Kadang-kadang, semesta mengundang kita untuk melihat apakah kita benar-benar siap untuk apa yang kita minta. Dengan evaluasi yang jujur, kita bisa menemukan apakah kita perlu menyesuaikan tujuan kita atau mungkin menunggu waktu yang lebih tepat. Keajaiban dalam syukur. Cara mempercepat manifestasi dengan rasa terima kasih. Ada sebuah rahasia sederhana namun begitu kuat yang dapat mempercepat manifestasi keajaiban dalam hidup kita. Syukur. Syukur bukan hanya tentang berterima kasih atas hal-hal yang sudah kita miliki, tetapi juga tentang menciptakan ruang dalam hati kita untuk menerima lebih banyak berkah dari semesta. Syukur adalah jembatan antara keinginan dan kenyataan, antara harapan dan realitas, antara impian dan kehidupan yang terwujud. Saat kita bersyukur, kita mengirimkan pesan kepada alam semesta bahwa kita menghargai dan mengakui setiap anugerah yang telah kita terima. Semesta merespons energi kita dengan cara yang sama seperti kita memancarkannya. Jika kita merasa cukup, semesta akan memberi kita lebih banyak kelimpahan. Jika kita merasa bahagia dengan apa yang kita miliki, semesta akan memperluas kebahagiaan kita. Jika kita melihat hidup kita dengan mata yang penuh syukur, semesta akan membuka lebih banyak pintu keberlimpahan yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Namun, bagaimana jika kita ingin bersyukur atas sesuatu yang belum terjadi? Bagaimana jika kita ingin bersyukur atas impian yang belum terwujud? Inilah kekuatan sejati dari syukur. Bersyukur seolah-olah apa yang kita inginkan sudah menjadi kenyataan. Ketika kita mengucapkan terima kasih atas sesuatu yang belum hadir dalam kehidupan kita dengan perasaan yang sungguh-sungguh, kita mengirimkan sinyal kuat ke alam semesta bahwa kita sudah siap menerimanya. Ini bukan sekadar berpura-pura, tetapi mempercayai dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu sudah berada dalam perjalanan menuju kita. Misalnya, jika Anda sedang menantikan pekerjaan impian, cobalah mulai setiap pagi dengan mengucapkan, "Terima kasih semesta, karena telah memberikan saya pekerjaan yang saya cintai, yang memenuhi saya dengan kebahagiaan dan kelimpahan." Rasakan kebahagiaan itu di dalam hati Anda, seolah-olah Anda sudah benar-benar berada di tempat kerja tersebut, menikmati setiap momennya. Semakin dalam Anda merasakan rasa syukur, semakin kuat getaran yang Anda kirimkan ke semesta. Syukur bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup. Saat kita memilih untuk melihat hidup dari lensa syukur, kita akan mulai menemukan keajaiban dalam hal-hal terkecil sekalipun. Setiap napas yang kita hirup, setiap langkah yang kita ambil, setiap orang yang hadir dalam hidup kita, semuanya adalah keajaiban. Ketika kita menyadari betapa beruntungnya kita, energi kita berubah. Dan saat energi kita berubah, hidup kita pun ikut berubah. Jadi, mulailah hari ini dengan rasa syukur. Tidak peduli seberapa kecil atau besar hal yang bisa Anda syukuri, temukan setidaknya satu hal yang bisa Anda ucapkan terima kasih. Karena dalam energi syukur, manifestasi menjadi lebih cepat, lebih mudah, dan lebih ajaib dari yang pernah Anda bayangkan. Percaya pada proses. Alam semesta selalu bekerja untuk Anda. Salah satu tantangan terbesar dalam manifestasi adalah kesabaran. Kita seringkali ingin melihat hasil secara instan, ingin impian kita segera terwujud tanpa harus menunggu. Namun, ada satu kebenaran mendalam yang perlu kita sadari. Alam semesta selalu bekerja untuk Anda, bahkan ketika Anda tidak dapat melihatnya.
seperti akar pohon yang tumbuh di bawah tanah sebelum tunasnya muncul di permukaan. Begitu pula dengan keinginan dan impian kita. Seringkali, kita tidak menyadari bahwa alam semesta sedang bekerja di balik layar, menyusun keadaan, mengatur pertemuan, dan menyelaraskan berbagai hal agar semuanya bisa terjadi dengan sempurna. Tetapi jika kita kehilangan kesabaran dan mulai meragukan prosesnya, kita bisa menghambat aliran energi tersebut. Percaya pada proses berarti percaya bahwa segala sesuatu terjadi pada waktu yang tepat. Anda mungkin menginginkan sesuatu sekarang, tetapi bagaimana jika semesta mengetahui bahwa waktu yang lebih baik untuk Anda adalah 6 bulan dari sekarang? Bagaimana jika saat ini Anda masih perlu belajar sesuatu, tumbuh dalam suatu aspek, atau mengalami sebuah peristiwa yang akan membuat Anda lebih siap menerima apa yang Anda inginkan? Alam semesta tidak pernah menunda apapun tanpa alasan. Segala sesuatunya berjalan sesuai dengan ritme ilahi yang sempurna. Kadang-kadang, kita merasa bahwa impian kita terlalu jauh dari kenyataan. Tetapi jika kita melihat ke belakang, kita mungkin menyadari bahwa ada banyak keinginan kita di masa lalu yang telah terwujud, bahkan dengan cara yang lebih indah dari yang kita bayangkan. Itu karena alam semesta selalu bekerja, bahkan saat kita tidak menyadarinya. Percaya pada proses berarti memiliki keyakinan tanpa ragu bahwa apa yang Anda inginkan sedang dalam perjalanan menuju Anda. Jadi, saat Anda merasa gelisah, ingatkan diri Anda. Aku mungkin belum melihat hasilnya sekarang, tetapi aku tahu semesta sedang bekerja untukku. Aku percaya, aku bersabar, aku terbuka untuk menerima. Dan pada waktunya, ketika Anda benar-benar siap, keajaiban akan datang dengan cara yang lebih besar dan lebih baik dari yang pernah Anda bayangkan. Anda adalah magnet keajaiban. Hidup dalam keselarasan dengan alam semesta. Pada akhirnya, segala sesuatu kembali kepada satu kebenaran yang mendasar. Anda adalah magnet keajaiban. Anda bukan hanya bagian dari alam semesta, tetapi Anda adalah alam semesta itu sendiri dalam bentuk manusia. Setiap pikiran, setiap emosi, setiap tindakan, Anda membentuk realitas Anda. Jika Anda ingin hidup penuh dengan keajaiban, Anda harus memilih untuk hidup dalam keselarasan dengan semesta. Ini berarti menjalani hidup dengan penuh cinta, kepercayaan, dan kesadaran. Ini berarti memilih untuk memancarkan energi positif bahkan ketika keadaan sulit, memilih untuk tetap percaya bahkan ketika tidak ada tanda-tanda harapan, memilih untuk tetap bersyukur, bahkan ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana. Keselarasan dengan semesta terjadi ketika Anda berhenti melawan aliran kehidupan dan mulai menari dengannya. Alih-alih mencoba mengontrol segalanya, Anda mulai mengikuti intuisi Anda. Anda mulai mendengarkan suara hati Anda. Anda mulai memperhatikan tanda-tanda yang diberikan semesta kepada Anda. Anda mulai membiarkan segala sesuatu mengalir dengan alami tanpa perlawanan. Ketika Anda hidup dalam keselarasan dengan alam semesta, segalanya menjadi lebih mudah. Manifestasi tidak lagi terasa seperti perjuangan, tetapi seperti tarian yang indah antara Anda dan semesta. Keinginan Anda mulai terwujud dengan cara yang tak terduga. Orang-orang yang Anda butuhkan dalam hidup Anda mulai muncul pada waktu yang tepat. Kesempatan emas mulai menghampiri Anda tanpa harus mencarinya. Karena pada akhirnya, Anda tidak perlu mengejar keajaiban. Anda adalah keajaiban itu sendiri. Jiwa terpilih, kini kamu telah memahami bahwa alam semesta selalu berbicara kepadamu, bahwa setiap niat, setiap energi, dan setiap getaran yang kamu pancarkan adalah bagian dari tarian semesta yang indah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Jika kamu melihat ini, itu berarti semesta ingin kamu percaya. Ingin kamu memahami bahwa keinginanmu bukan sekadar impian. Itu adalah kemungkinan yang sedang dalam perjalanan menuju kenyataan. Percayalah, bersyukurlah, dan tetaplah terbuka untuk menerima keajaiban yang sedang bergerak mendekat kepadamu. Sebelum kita mengakhiri video ini, aku ingin mengingatkanmu kembali. Percayalah pada proses. Lepaskan keraguan, karena semesta selalu bekerja untukmu. Kamu lebih kuat dan lebih berdaya dari yang pernah kamu bayangkan. Ini adalah perjalanan menuju kehidupan yang lebih penuh keajaiban. Jadi, jika kamu merasakan energi ini, jika kamu terhubung dengan pesan ini, jangan berhenti di sini. Jadilah magnet bagi keajaiban dalam hidupmu.
Dan tentunya, terima kasih untuk setiap dukungan yang telah kamu berikan. Untuk setiap like, setiap komentar, setiap subscribe yang kamu berikan di channel ini, aku sangat menghargainya. Jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak melewatkan pesan-pesan semesta berikutnya. Bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari jawaban, karena bisa jadi inilah yang mereka butuhkan saat ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jiwa terpilih. Tetaplah bersinar, tetaplah percaya, dan bersiaplah untuk menerima keajaiban yang lebih besar dalam hidupmu. Salam penuh cahaya dan energi.